Perkenalkan, nama saya Merinda Luciani dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 20. Perkenalkan, saya Nada Citra Ambarwangi dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nadila Lesti Divani dari kelas 11 IPA 3 kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nanda Abdandis, nomor absen 23 dari kelas 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Noviana Tias, kelas 11 IPA 3, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Noviana Triasani, kelas 11 IPA 3, nomor absen 25A. Nama saya Rediva Febrianingrum dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 26. Pada kali ini, saya dan rekan-rekan akan menyajikan materi mengenai konferensi Asia Afrika yang mana terbagi menjadi beberapa pokok bahasan materi. Yang pertama, informasi umum organisasi KAA, yang kedua adalah tokoh pendiri KAA, yang ketiga tujuan KAA, yang keempat keanggotaan KAA, yang kelima struktur organisasi KAA, yang keenam adalah manfaat dari KAA, yang keenam adalah peran Indonesia dalam KAA, kemudian yang terakhir adalah manfaat KAA bagi Indonesia. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu informasi umum seputar Konferensi Asia Afrika atau KAA. Jadi, KAA atau Konferensi Asia Afrika ini didirikan pada 18 hingga 24 April 1955 yang merupakan Konferensi Bandung yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, yang mana diresmikan secara langsung oleh Presiden Insinyur Soekarno dan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Nah, apa sih latar belakang didirikan KAA? Jadi, latar belakang didirikannya KAA adalah karena kondisi dunia pada saat itu belum stabil dan tidak aman. Dan negara kawasan Asia dan Afrika merupakan negara jajan atau merupakan negara yang memiliki nasib yang sama. Sehingga mereka bersinergi menjadi satu untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, politik, dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan negara. Konferensi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Konferensi Kolombo, yaitu Pancanegara 1, dan Konferensi Bogor, yaitu Pancanegara 2. Dan konferensi ini adalah pemicu berdirinya gerakan non-blok, yaitu pada tahun 1961. Saya akan menyampaikan tentang tujuan organisasi KAA atau Konvensi Asia Afrika. Tujuan organisasi KAA dibedakan menjadi 4. Yang pertama, memajukan kerjasama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Yang kedua, kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Yang ketiga, memecahkan bersama soal-soal khusus dan menopang bangsa-bangsa Asia Afrika seperti menjalin kedaulatan, menyelenyapkan diskriminasi ras dan penjajahan. Yang keempat, memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. Pemrakasa berdirinya Konferensi Asia Afrika. Yang pertama ada UNU dari Burma, yang kedua ada Jawaharlal Nehru dari India, yang ketiga ada Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, yang keempat ada Sirjon Kotelawala dari Sri Lanka, yang kelima ada Ali Sastro Atmijoyo dari Indonesia. Struktur organisasi Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, Ketua Konferensi, yaitu Mr. Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri Indonesia. Kedua, Ketua Komite Politik, yaitu Mr. Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri Indonesia. Yang ketiga, Ketua Komite Ekonomi, yaitu Profesor Insinyur Roseno, Menteri Perekonomian Indonesia. Yang keempat, Ketua Komite Kebudayaan, Mr. Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia.
Saya akan menyebutkan anggota organisasi KAA, Konferensi Asia Afrika, di antara lain Afghanistan, Arab Saudi, Indonesia, Burma, Sri Lanka, Republik Rakyat Tiongkok, Ethiopia, India, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Mesir, Nepal, Pakistan, Filipina, Siprus, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Republik Demokrat Vietnam, Yordania, Kerajaan Mutawakilah Yaman. Ini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam KAA. Yang pertama, Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat pelaksanaan Konferensi Pancanegara II. Konferensi ini adalah pendahulu KAA. Yang kedua, Ali Sastronidjojo, Perdana Menteri Indonesia, sebagai pemimpin atau ketua di dalam KAA. Yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah dalam KAA. Yang terakhir atau yang keempat, di sini Indonesia ikut memprakarsai berdirinya KAA yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. 6. Manfaat organisasi KAA bagi Indonesia adalah yang pertama, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia yang mendapat dukungan dari Asia Afrika. Yang kedua, politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang dijalankan mulai diikuti oleh negara-negara yang tidak termasuk dalam blok barat dan blok timur. Yang ketiga, mendukung diplomasi Indonesia di kegiatan PBB. Yang keempat, dapat bekerja sama dengan negara Asia Afrika di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang manfaat KAA atau Konferensi Asia Afrika bagi perdamaian dunia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ada 8 manfaat KAA bagi perdamaian dunia. Yang pertama yaitu perintis dalam membina solidaritas bangsa dan juga sebagai titik tolak untuk mengakui pernyataan bahwa semua bangsa harus hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, KAA menjadi pendorong perjuangan kemerdekaan bangsa dunia pada umumnya dan bangsa Asia Afrika pada khususnya. Kemudian yang ketiga, KAA juga menjadi pihak penengah antara dua blok yang sedang berseteru. Yang keempat, KAA mencegah perang terbuka antar negara. Yang kelima, Australia dan Amerika Serikat mulai menghapus sistem diskriminasinya seiring dengan KAA ini dibentuk. Kemudian yang keenam, ketegangan dunia juga mulai berkurang karena dibentuknya KAA ini. Yang ketujuh, negara penjajah mulai melepas negara jajahannya. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu politik rasialis atau diskriminasi warna kulit mulai berkurang.